Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Tentunya harapan dan doa kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih-Nya, kuasa-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Kita akan berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami tidak berhenti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan menjalaninya sepanjang hari ini. Sebelumnya Engkau berkati urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang kelima ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan begini, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Dari ayat-ayat yang kita baca dengarkan, hari ini kita akan bicara tentang tidak cukup hanya mendengar. Apakah tujuan dari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan? Menjadi pelaku firman Tuhan, itulah yang menjadi tujuan dari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau hanya membaca dan dengar firman Tuhan, tidak cukup hanya di situ. Tetapi kita harus berlanjut dengan melakukan firman yang kita baca dan dengarkan. Jadi selama kita hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, maka tujuan dari firman Tuhan tidak tercapai. Tetapi pada waktu kita melakukan firman Tuhan, maka tujuan dari firman Tuhan yang kita baca, dengarkan menjadi tercapai. Jadi kenapa kita tidak cukup hanya membaca dan mendengarkan saja, tetapi kita harus menjadi pelaku firman? Karena ada kuasa dalam firman Tuhan. Oleh karena itulah firman Tuhan yang kita lakukan pasti akan mendatangkan perubahan bagi kehidupan kita. Kisah Simon yang disebut juga sebagai Petrus menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Karena ada kuasa ketika kita melakukan firman. Ada perubahan ketika kita melakukan firman. Jadi setelah Tuhan Yesus memakai perahu Simon yang kita sebut juga Petrus untuk mengajarkan firman Allah kepada orang banyak yang mengerumuninya, Tuhan Yesus berkata kepada Simon setelah Tuhan Yesus selesai melakukan pelayanannya, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jadi ketika Simon Petrus mendengar perintah perkataan Tuhan Yesus tersebut, ia memberikan respon dengan menjawab demikian, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi kuasa Tuhan terjadi ketika Simon atau yang kita sebut Petrus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga dikatakan jala mereka mulai koyak. Hal yang menarik dari jawaban Simon Petrus ketika Yesus memerintahkannya untuk menebarkan jalanya adalah jawabannya sebenarnya masuk akal. Dia katakan begini kepada Yesus, "Kami sudah berusaha bekerja keras menangkap ikan. Kami sudah kerahkan kekuatan kami, segala keahlian kami sebagai nelayan untuk menangkap ikan. Namun," kata Petrus kepada Yesus, "namun hasilnya nol, hasilnya kosong melompong, tidak ada apa-apa sama sekali."
jala mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi perubahan yang bertolak belakang terjadi ketika Simon menebarkan jalannya atas perintah Tuhan Yesus yang dia lakukan. Jala Simon bahkan dikatakan yang tadinya kosong, tidak menangkap apa-apa, di atas perintah Tuhan Yesus, jala yang ditebarkannya dikatakan penuh dengan ikan, bahkan mulai koyak. Jadi bukankah itu sesuatu perubahan yang luar biasa? Jala yang sebelumnya tidak menangkap apa-apa, sekarang telah berubah. Jalannya dipenuhi dengan ikan yang banyak, bahkan jalannya mulai koyak, melimpah ikannya yang tadinya tidak ada apa-apa. Jadi dari pengalaman Petrus kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk merubah dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berlimpah, lebih dari yang dipikirkan, lebih yang diinginkan. Jadi perubahan itu terjadi karena apa? Karena Petrus menjadikan dirinya, menempatkan dirinya bukan di posisi membaca atau mendengar saja, tetapi dia melakukan apa yang dia baca, apa yang dia dengarkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang dilakukannya. Tidak cukup mendengar, tapi lakukanlah perintah dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar bukan hanya menjadi pembaca atau pendengar firman Tuhan saja, tetapi kita harus belajar menempatkan diri kita dan memutuskan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita lakukan akan mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita. Ia akan berkuasa untuk melakukan hal yang tidak ada menjadi ada, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena apa? Karena firman Tuhan mendatangkan kuasa perubahan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita putuskan di hadapan Tuhan. Aku mau bukan hanya menjadi pembaca, pendengar, tetapi aku mau pelaku firman Tuhan. Dengan menjadi pelaku firman Tuhan, perubahan demi perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah keinginan, kehendak Tuhan Yesus bagi kita. Jadilah sebagai pengikutnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita akan lihat, kita akan berubah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kita berubah sesuai dengan dikehendaki Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi perubahan itu terjadi ketika kita melakukan firman. Sebelum kita melakukan firman, kita tidak akan berubah. Tetapi ketika kita melakukan firman, perubahan akan terjadi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dan tahu firman Tuhan bukan hanya dibaca dan didengarkan saja, tetapi firman Tuhan untuk dilakukan. Karena dengan melakukan firman Tuhan, maksud dan tujuan dari firman Tuhan akan tercapai dalam kehidupan kami, yaitu kehidupan kami berubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, karena kami hidup atas perintah Tuhan, atas perkataan Tuhan, dan kami akan serupa dengan yang Tuhan mau, segambar dengan yang Tuhan mau, dan kami akan lihat hidup kami berubah, dan perubahan itu akan mendatangkan kuasa dalam kehidupan kami. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kami percaya kuasa Tuhan ada ketika kami bukan hanya pembaca pendengar, ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Itulah yang mendatangkan kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini berkati kehidupan kami, lindungi kehidupan kami, tolong kami Tuhan Yesus, tuntun kami sepanjang hari ini. Segala yang Kau janjikan dalam firman-Mu yang terbaik, biarlah Tuhan yang menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.